Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya sering kita anggap remeh ya. Apa tuh? Angka-angka. Statistik resmi. Kayak tingkat pengangguran yang diumumkan tiap bulan, data pertumbuhan ekonomi, bahkan angka harapan hidup. Iya. Data dasar ya. Betul. Angka-angka ini kan kayak fondasi gitu ya, yang menopang banyak pemahaman kita soal masyarakat, soal negara. Tapi pernah kepikiran nggak sih seberapa kokoh sebenarnya fondasi statistik ini? Pertanyaan bagus. Apa yang terjadi kalau fondasi ini katakanlah retak atau wah jangan-jangan malah sengaja dirusak? Nah, itu dia inti diskusi kita hari ini. Kita bakal coba selami dunia statistik resmi, data yang sering kita anggap, ya udah emang faktanya segitu. Padahal kan, Prosesnya rumit ya. mana integritasnya bisa terancam, dan kenapa kita semua, Anda para pendengar juga, perlu peduli. Nggak boleh anggap remeh fondasi ini. Ini pas banget sama aturan ke-8 ya. Jangan anggap remeh fondasi statistik. Tepat. Oke, jadi misi kita hari ini adalah membongkar kenapa fondasi statistik ini penting, tapi juga rentan gitu ya. Kenapa nggak bisa kita telan mentah-mentah aja. Siap? Mari kita mulai bedah. Oke, kita mulai dari yang ideal dulu kali ya. Gimana sih sebuah lembaga statistik itu bisa jadi pilar yang kuat, independen buat negara? Boleh. Ada contoh menarik. Ada cerita unik nih dari Amerika Serikat soal berdirinya Congressional Budget Office, CBO. Katanya sih ada kaitannya sama skandal kecil gitu tahun 1974. Melibatkan penari eksotis Fanny Fox sama politisi Wilbur Mills. Agak nggak nyambung ya awalnya, tapi kok bisa buka jalan buat CBO? Haha, iya ceritanya memang agak lain ya. Tapi substansinya itu ada di apa yang terjadi setelah CBO berdiri. Terutama di bawah direktur pertamanya, Alice Rivlin. Alice Rivlin ya? Gimana perannya? Jadi waktu itu kan lagi era nggak percaya sama pemerintah pasca Watergate ya. Kongres butuh penyeimbang data dari Gedung Putih. Nah, CBO ini dirancang sebagai sumber analisis anggaran dan ekonomi yang independen, non-partisan. Nah, non-partisan itu kuncinya. Betul. Rivlin sangat menekankan ini. Visinya bukan cuma kasih angka, tapi analisis objektif. Dampak berbagai pilihan kebijakan itu apa, tanpa mihak partai manapun. Oh, jadi bukan sekedar tukang hitung gitu ya. Lebih ke analis independen yang bisa dipercaya semua pihak di Kongres. Siapapun yang lagi berkuasa. Tepat sekali. Itu yang bangun reputasinya. Kredibilitas CBO itu ya di kenetralan dan kualitas analisisnya. Walaupun ya, bikin proyeksi ekonomi kan susah banget. Pasti ada melesetnya juga ya. Oh, pasti. Nggak mungkin selalu tepat. Tapi, evaluasi independen nunjukin kalau CBO itu selalu berusaha seakurat mungkin. Dan yang penting, nggak ada bias politik yang sistematis. Oke, jadi ini contoh ideal ya. Fondasi statistik yang kuat, independen, jadi data dasar fundamental buat kebijakan yang lebih baik. Fondasi yang kita harapkan ada. Iya, itu idealnya. Nah, sayangnya, seperti yang kita singgung di awal tadi, fondasi ideal ini tuh rapuh. Sering banget jadi sasaran serangan. Betul. Contoh yang cukup gamblang mungkin pas kampanye Presiden AS 2016 ya. Waktu itu Donald Trump kan kampanyenya bilang ekonomi lagi hancur. Tapi data resmi dari Bureau of Labor Statistics BLS nunjukin angka pengangguran justru relatif rendah. Nah, itu dia. Angka resmi nggak sesuai sama narasi kampanyenya. Terus apa responsnya dia terhadap data resmi BLS itu? Wah, serangannya langsung dan berulang-ulang. Dia bilang angka pengangguran resmi itu palsu, omong kosong, fiksi total. Sampai segitunya ya? Iya, bahkan dia klaim angka pengangguran sebenarnya bisa 35% atau 42%. Angka yang nggak ada dasar metodologinya sama sekali. Ini taktik yang bahaya banget. Kenapa bahaya? Ya karena tujuannya jelas, ngerusak kepercayaan publik ke lembaga statistik pemerintah. Lembaga yang udah mapan dan profesional kayak BLS itu. Terus yang ironis, katanya setelah dia terpilih, Nah, itu dia lucunya. Setelah terpilih, pemerintahannya malah rutin pakai angka dari lembaga yang sama, BLS, buat buktiin kalau kebijakannya berhasil. wah, angka yang tadinya fiksi total jadi bukti sukses ya? Persis. Jadi kelihatan banget kan, gimana kepercayaan pada statistik bisa jadi alat politik aja.
gampang dibolak-balik. Ini kan serangan verbal yang sangat terbuka ya. Langsung bilang datanya palsu. Tapi ada ancaman lain yang mungkin lebih tersembunyi, tapi dampaknya bisa parah banget. Kayak kasus di Yunani. Betul. Kasus Yunani dan statistikawannya, Andreas Georgiou, ini contoh yang, tragis sih. Gimana fondasi statistik bisa dirusak dari dalam dan apa akibatnya? Gimana ceritanya tuh? Jadi, setelah krisis finansial global 2008-2009, baru ketahuan kalau statistik ekonomi Yunani, terutama data defisit anggaran sama utang negara, itu udah dimanipulasi bertahun-tahun. Dimanipulasi, tujuannya apa? Tujuannya, biar Yunani kelihatan memenuhi syarat ketat buat gabung dan bertahan di zona euro. Kan ada aturan batas defisit maksimal 3% dari PDB. Nah, biar kelihatan patuh gitu. Wow. Terus gimana cara mereka manipulasi data sebesar itu? Ini kan bukan salah hitung biasa ya? Wah, jelas bukan. Manipulasinya cukup sistematis dan kreatif. Misalnya nih, pengeluaran gede kayak biaya bangun rumah sakit baru atau anggaran militer, itu dikeluarin aja dari hitungan defisit. Dikeluarin gitu aja? Iya, atau pakai transaksi finansial yang rumit banget, kayak currency swap sama bank investasi global, misalnya Goldman Sachs. Didesain biar pinjaman gede itu nggak kelihatan kayak utang baru di neraca pemerintah, kelihatan kayak transaksi mata uang biasa aja. Wah, ini sih akal-akalan akuntansi tingkat tinggi ya, buat nyembunyiin kondisi sebenarnya. Intinya gitu, biar angka defisit dan utang kelihatan jauh lebih kecil dari kenyataannya. Terus di tengah kekacauan ini muncullah Andreas Georgiou. Betul, Georgiou ini ekonom Yunani, pengalaman lama di IMF. Direkrut Agustus 2010 buat mimpin Badan Statistik Yunani yang baru, Elstat. Mandatnya jelas, balikin kredibilitas statistik Yunani, terapkan standar internasional yang ketat sesuai permintaan Eurostat, Badan Statistik Uni Eropa. Tugas pertamanya apa? Salah satu tugas pertama yang paling penting, revisi angka defisit tahun 2009. Harus sesuai metodologi standar Eropa. Hasil revisinya gimana? Angkanya jadi berapa? Hasil revisinya nunjukin defisit 2009 itu 15,4% dari PDB. Jauh lebih buruk dari yang dilaporkan sebelumnya, yang sekitar 13,6%. Dan ya, jelas, jauh banget dari batas 3% itu. Wah, gede banget ya bedanya. Ini kan konfirmasi kondisi fiskal Yunani yang parah banget. Iya, Tapi mengingat angka ini kan sensitif banget ya buat pasar, buat bantuan Uni Eropa. Kok bisa reaksi terhadap angka yang benar ini malah keras banget? Apa yang bikin mereka nolak? reaksinya luar biasa keras. Penuh muatan politik. Georgiou dianggap kayak pembawa sial gitu. Dianggap merugikan negara karena ngungkapin kebenaran. Dia sama stafnya di EL Estate dapat intimidasi. Sampai diintimidasi? Iya, bahkan akun email kantornya diretas sama wakilnya sendiri yang nggak setuju revisi angka itu. Parahnya lagi, pengadilan Yunani malah nuntut Georgiou secara pidana. Tuduhannya aneh banget, sengaja menggelembungkan defisit buat merugikan negara. Loh, padahal dia kan cuma jalanin tugas profesionalnya sesuai standar internasional pula. Persis, dia cuma ngerjain tugasnya dengan benar, tapi malah diancam hukuman penjara bertahun-tahun. Ini gila sih, dituntut karena jujur soal angka. Ini nunjukin banget bahayanya ngomongin kebenaran statistik kalau nggak sesuai kemauan politik ya. Betul. Meskipun dia didukung penuh sama komunitas statistik internasional, kayak American Statistical Association, Royal Statistical Society, IMF, Eurostat sendiri, pengadilan Yunani tetap hukum dia. Dianggap melanggar tugas. Ini kan sama aja ngehukum integritas profesional. Ada kasus lain yang mirip. Ada, walau nggak se-ekstrim ini. Di Argentina, Kepala Divisi Indeks Harga Konsumen, Graciela Bevacqua, dipecat tahun 2007. Alasannya, nolak manipulasi data inflasi biar kelihatan lebih rendah. Oke, jadi ada dua jenis serangan nih ya. Serangan verbal terbuka kayak Trump yang langsung rusak kepercayaan publik, sama manipulasi dari dalam. Terus yang mau benerin malah dikriminalisasi kayak kasus Georgiou. Statistikawan profesional, jangan pernah anggap remeh kerja mereka. Bener banget. Nah, selain serangan langsung atau manipulasi sengaja, kadang fondasi statistik itu emang punya celah ya, atau nggak lengkap. Bukan karena niat jahat, tapi karena definisi atau susahnya ngumpulin data. Contohnya kayak kasus Badai Maria di Puerto Rico tahun 2017. Nah, iya. Contoh bagus itu. Setelah Badai Maria kan Puerto Rico luluh lantak ya.
Angka kematian resmi awal yang dilaporkan pemerintah cuma sekitar 64 orang. 64, kok dikit banget rasanya ya? Nah, itu dia. Banyak pihak di lapangan, jurnalis, peneliti, ngerasa angka itu janggal banget. Mengingat kehancurannya parah, listrik mati berbulan-bulan, akses kesehatan lumpuh, kayak nggak mungkin dampaknya cuma segitu. Terus gimana cara peneliti independen cari angka yang lebih akurat? Pakai metode apa? Mereka pakai metode demografi standar. Peneliti kayak Alexis Santos dari Penn State dan tim lain, mereka bandingin jumlah akta kematian yang keluar beberapa bulan setelah badai sama pola kematian rata-rata di periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Mereka cari kematian berlebih atau excess deaths. Oh, jadi nggak cuma ngitung yang langsung kena badai. Betul, pendekatan ini bisa nangkap kematian nggak langsung juga, yang jumlahnya ternyata jauh lebih besar. Misalnya pasien gagal ginjal nggak bisa cuci darah karena listrik mati, orang tua nggak dapat perawatan rutin, atau korban infeksi karena air terkontaminasi. Hasil estimasi mereka berapa jadinya? Estimasi awal dari berbagai studi independen itu kisarannya antara 1.000 sampai lebih dari 4.000 kematian berlebih. Jauh banget kan dari 64? Jauh banget. Akhirnya ada studi yang ditugasin pemerintah Puerto Rico sendiri ke George Washington University. Pakai metodologi serupa, hasilnya sekitar 2.975 kematian berlebih. Dari September 2017 sampai Februari 2018. Angka ini yang akhirnya resmi dipakai pemerintah Puerto Rico. Ih, gila, hampir 3.000 ya. Ini nunjukin banget ya gimana definisi yang sempit kayak kematian langsung akibat badai. Plus susahnya ngumpulin data pas lagi kacau, bisa bikin statistik resmi awal jadi nggak akurat banget. Meremehkan dampak sebenarnya. Tepat. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal keterbatasan definisi dan data. Kasus ini juga ngingetin sama kritiknya James Scott di buku Seeing Like a State. Oh iya, James Scott. Gimana tuh argumennya? Scott bilang negara modern itu kan berusaha melihat dan ngelola masyarakat lewat statistik ya. Tapi dalam prosesnya seringkali harus menyederhanakan realitas lokal yang kompleks. Misalnya survei tanah mungkin gagal nangkep sistem kepemilikan adat yang rumit. Akibatnya, kebijakan yang dibuat bisa salah sasaran atau merugikan komunitas itu. Karena dasarnya data statistik yang datar atau nggak lengkap tadi ya? Bisa dibilang gitu. Statistik itu bikin dunia yang rumit jadi lebih terbaca, legible buat negara. Tapi nuansa penting bisa hilang. Kesenjangan data ini juga kerasa banget di negara berkembang. Contohnya? Misalnya UNESCO mau ngukur tingkat melek huruf global. Di banyak negara kan susah dapat data langsung kemampuan baca tulis orang per orang. Jadi seringnya pakai data proxy, kayak tingkat partisipasi sekolah formal. Padahal lulus SD belum tentu lancar baca tulis ya? Nah, itu dia. Lulus SD nggak otomatis jamin seseorang fungsional literasinya. Jadi ada potensi cacat atau ketidaklengkapan di fondasi datanya itu sendiri. Oke, semua contoh ini Cibo, Trump, Yunani, Puerto Rico bawa kita ke pertanyaan penting nih. Statistik resmi ini sebenarnya dibuat buat siapa sih? Cuma buat pemerintah aja atau buat publik juga? Pertanyaan bagus. Dengar-dengar ada perdebatan seru soal ini di Inggris dulu ya? Iya, betul. Perdebatan yang cukup fundamental. Awal 1980-an di Inggris, ada dorongan efisiensi pemerintah oleh Sir Derek Rayner. Salah satu rekomendasinya yang kontroversial, Departemen Pemerintah cuma perlu kumpulin statistik kalau statistik itu berguna buat pemerintah itu sendiri, buat jalanin fungsinya. Loh, terus data yang menarik buat peneliti atau publik gimana? Yaitu, katanya bisa dihentikan pengumpulannya, buat hemat biaya. Wah, ini pandangan yang instrumental banget ya. Reaksi para statistikawan gimana waktu itu? Protes keras lah. Argumen mereka yang disuarakan Royal Statistical Society bilang kalau statistik resmi itu bukan cuma alat manajerial pemerintah, tapi barang publik, public good. Barang publik maksudnya? Maksudnya, itu milik publik. Mereka ngutip pemikir kayak James Madison, salah satu pendiri AS. Katanya, pemerintahan populer tanpa informasi populer, atau cara buat dapetinnya, itu cuma awal dari lelucon atau tragedi. Statistik yang akurat dan bisa diakses publik, itu penting banget. Biar debat publik dan keputusan politik dasarnya fakta, bukan cuma opini atau dugaan. Ah, oke. Jadi argumennya statistik resmi itu punya publik, dan akses publik itu sendiri jadi semacam kontrol kualitas gitu ya? Tepat sekali. Kalau datanya terbuka, akademisi, jurnalis, analis independen, bahkan warga biasa bisa periksa. Bisa analisis ulang, bisa nunjukin kalau ada salah, janggal,
atau potensi manipulasi. Keterbukaan ini yang jaga kejujuran sistem dan bangun kepercayaan. Masuk akal. Kalau cuma buat konsumsi internal pejabat, ya insentif buat jaga kualitasnya bisa berkurang ya. Betul. Fondasi statistik jadi lebih kuat kalau diawasi banyak mata. Nah, ngomongin transparansi dan kepercayaan, ada isu lain lagi nih yang juga sempat panas di Inggris. Praktek akses awal atau pre-release access. Itu gimana maksudnya? Itu maksudnya, praktik di mana pejabat pemerintah tertentu, menteri, penasehat politik, staf komunikasi, dikasih akses ke data statistik penting, kayak angka pengangguran, inflasi, PDB. Mereka bisa lihat duluan beberapa jam, bahkan kadang sampai 5 hari sebelum data itu dirilis resmi ke publik dan pasar. Loh, kok bisa gitu? Alasannya apa? Terus dampaknya gimana? Alasan resminya sih, biar para menteri dan pejabat bisa siapin respons media, jawaban buat parlemen, atau briefing internal sebelum angkanya jadi heboh. Tapi dampaknya negatif banget buat kepercayaan. Kenapa negatif? Pertama, secara prinsip kan nggak adil ya. Kenapa cuma segelintir orang yang tahu info penting duluan? Kedua, ini buka pintu buat potensi penyalahgunaan. Bisa buat untung politik, misalnya bocorin kabar baik duluan. Atau yang lebih parah, potensi untung finansial pribadi lewat insider trading kalau infonya bocor ke pasar. Waduh, emang ada bukti kalau kebocoran semacam itu pernah terjadi? Ada bukti nggak langsung yang kuat sih. Studi di Inggris nunjukin ada pergerakan aneh di pasar keuangan sesaat sebelum rilis resmi data ekonomi kunci. Ini indikasi kuat kalau informasi kemungkinan udah bocor dari orang-orang yang punya akses awal. Nggak peduli sengaja atau enggak, ini ngerusak persepsi publik ya. Banget. Publik jadi curiga datanya dimainin sama pemerintah. Makanya lembaga kayak RSS itu kampanye keras banget selama bertahun-tahun tentang praktek akses awal ini. Jadi biar kepercayaan terjaga, prinsipnya ya transparansi total ya. Semua orang dapat data bareng-bareng. Secara prinsip iya. Negara-negara dengan reputasi statistik paling kuat, kayak AS, Kanada, Australia, biasanya aturannya ketat banget, melarang atau sangat membatasi akses awal ini. Rilis data serentak buat semua. Menghapus akses awal itu langkah penting berarti ya? Krusial, buat perkuat independensi badan statistik dan yakinin publik kalau angkanya netral, nggak dipengaruhi politik sesaat. Untungnya sih setelah kampanye panjang, Inggris akhirnya hapus sebagian besar praktik akses awal ini tahun 2017. Syukurlah kalau gitu. Jadi, setelah kita jalan-jalan ya, lihat berbagai sudut dunia statistik resmi, dari idealisme CBO, serangan Trump, manipulasi di Yunani, keterbatasan data di Puerto Rico, sampai debat soal kepemilikan dan akses di Inggris, kayaknya jelas banget ya. Gimana tuh kesimpulannya? Angka-angka ini, fondasi pemahaman kita bareng-bareng, itu bukan sesuatu yang bisa kita terima gitu aja. Fondasi statistik ini bisa diserang, dimanipulasi, bisa nggak lengkap, bisa disalahgunakan lewat akses khusus. Tapi, di tengah semua itu, statistik resmi tetap upaya terbaik kita sebagai masyarakat buat dapat gambaran bareng soal realitas yang bisa kita diskusikan secara rasional. Setuju, menghasilkan statistik yang baik itu butuh kerja keras ya. Metodologi kuat, independensi, integritas profesional yang tinggi. Dan melindunginya butuh kewaspadaan dari kita semua, bukan cuma tugas statistikawan. Terus itu, ini penting banget buat Anda, pendengar kami. Angka inflasi kan ngaruh ke daya beli Anda. Statistik pengangguran ngaruh ke kebijakan ekonomi, sosial. Data kesehatan nentuin anggaran rumah sakit. Angka perubahan iklim jadi dasar debat global yang krusial banget. Jadi kalau kita paham gimana statistik ini dibuat, siapa yang buat, tekanan apa yang mereka hadapi, apa keterbatasannya, kita jadi konsumen info yang lebih kritis ya. Betul, jadi warga negara yang lebih terinformasi. Ini bukan sekedar soal angka di laporan ya, tapi soal gimana kita bareng-bareng memahami dunia kita dan bikin keputusan kolektif yang lebih baik. Fondasi statistik ini, ya walaupun nggak sempurna, tetap salah satu pilar utama masyarakat yang berdasarkan fakta dan nalar. Jangan pernah anggap remeh. Jangan pernah. Nah, sebagai penutup, kami mau tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Mengingat kekuatan statistik resmi ini, potensi penyalahgunaannya, dan tantangan buat bikinnya akurat dan relevan di dunia yang terus berubah, perubahan apa sih yang menurut Anda paling penting dilakukan? Buat memperkuat kepercayaan dan kegunaan fondasi statistik ini di masyarakat kita sekarang, silakan direnungkan.